Bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan lancar? Bagaimana sistem itu dibuat tanpa mendiskriminasi kaum apapun? Tidak hanya disabilitas, namun kaum-kaum yang lain yang termarginalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Disability Millennial. Sobat milenial semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap selalu stay at home. Bagi teman-teman muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat milenial semuanya, hari ini kita akan membawakan sebuah topik. Kemarin kira-kira saya menerima informasi sekitar pukul 10 ya, dari suatu grup WhatsApp. Ada suatu berita yang kurang mengenakan menurut saya, sehingga ketika membaca pun sama sekali saya tidak bisa tersenyum ketika mendengar berita itu. Berita itu adalah seorang disabilitas yang digugurkan secara sepihak dalam proses penerimaan seleksi CPNS 2019. Seleksinya sih kebetulan saya juga ikut yang di 2019, tapi beda provinsi. Nah, ternyata diskriminasi itu masih ada meskipun di era pandemi seperti ini, tapi diskriminasi itu masih kerap sekali muncul. Nah, cerita singkatnya adalah ada seorang disabilitas bernama Muhammad Baihaqi. Saya sendiri juga belum pernah mengenal beliau, belum pernah berkomunikasi dengan beliau. Semoga nanti ada waktu untuk berkomunikasi dan ada link untuk berkomunikasi dengan beliau, sehingga care rasanya untuk saya membahas topik ini. Mas Haki mendaftar melalui formasi disabilitas untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil 2019. Beliau mengambil guru matematika di SMA di Blora. Nah, proses-proses dari administrasi sudah dilengkapi dengan baik oleh Mas Haki dalam pengakuannya di Solidar.id. Nah, ketika verifikasi disabilitas pun dari BKD Provinsi Jawa Tengah telah memvideo call Mas Haki dan Mas Haki dinyatakan disabilitas. Dan yang perlu kita ketahui bersama teman-teman, Mas Haki ini adalah seorang disabilitas netra dengan surat pendukung dari dokter. Saya pun kemarin di Jawa Timur juga mengurus itu, surat keterangan disabilitas. Alhasil 16 Desember, kalau saya tidak salah ingat tanggal, Mas Haki diterima nih. Nah, satu langkah perjalanan telah ditempuh dengan baik, lolos seleksi administrasi. Dan berikutnya dinyatakan berhak mengikuti tes SKD. Mas Haki mengikuti tes SKD dan nilainya pun tidak di ambang batas minimal, bahkan bisa dikategorikan tinggi, 401. Saya saja 370 teman-teman. Mas Haki 401, dan nilai 401 itu juga nilai yang sangat mumpuni atau nilai yang sangat bagus untuk melangkah ke tes berikutnya, yaitu tes SKB. Tes yang pertama SKD, seleksi kompetensi dasar, kemudian tes yang akan dilaksanakan, kebetulan sampai sekarang belum dilaksanakan karena ada pandemi, yaitu SKB. Nah, Mas Haki nilainya layak untuk masuk SKB. Nah, namun di tanggal 13 Maret, Mas Haki
dihubungi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertemu langsung untuk diminta bertemu langsung dengan Ketua BKD. Dan di situ Ketua BKD mengatakan bahwa Mas Haki gugur untuk tes berikutnya. Dan kelucuannya adalah, kelucuan yang tidak bisa diteruskan menurut saya, kelucuannya adalah gugurnya Mas Haki karena formasi yang diinginkan oleh instansi, yang mau oleh instansi adalah, atau yang dibutuhkan adalah formasi disabilitas daksa. Sedangkan di form awal, di pendaftaran awal tidak ada dikatakan disabilitas daksa, hanya disabilitas. Ini permasalahan yang sangat konyol menurut saya. Mas Haki sudah melalui beberapa step, beberapa tahap, administrasi diterima, SKD nilainya juga bagus. Namun di tengah jalan digugurkan secara sepihak menurut saya. Kok masih ada diskriminasi di tengah pandemi seperti ini? Padahal kalau kita kaji secara regulasi teman-teman, di Undang-Undang nomor 8 2016, ini saking paniknya saya, saking kagetnya saya mendengar berita ini sampai belibet semua kalau ngomong. Di Undang-Undang nomor 8 2016, penyandang disabilitas mempunyai hak, diantaranya hak dalam memperoleh pekerjaan. Bukannya tes CPNS yang difasilitasi oleh pemerintah ini adalah sarana teman-teman disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, di Undang-Undang nomor 5 2014, tahapan-tahapan tes juga sudah dilalui oleh Mas Haki, tinggal SKB. Karena SKB pun sampai sekarang juga belum jelas kapan akan dilaksanakan. Dasar regulasi apakah Mas Haki ditolak di seleksi penerimaan CPNS ini? Kalau kita pikir bersama, itu dari segi regulasi, dari segi cantolan regulasi yang biasanya digunakan oleh pemerintah untuk membantah atau berargumen. Nah, sekarang dari segi kemanusiaan, semua manusia yang hidup itu pasti membutuhkan makan, tempat tinggal, sandang. 3 hal itu mutlak tidak bisa ditawar. Dan untuk mengakses itu semua menggunakan material berupa uang. Berarti semua manusia yang hidup harus mendapatkan pekerjaan demi mencukupi kebutuhan 3 tadi itu. Mungkin ya, para birokrat yang berada di sana, itu sudah terpenuhi semuanya, sehingga tidak merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang lain. Rumah terpenuhi, bahkan lebih-lebih. Sandang terpenuhi, bahkan lebih mungkin. Makan terpenuhi, bahkan kebutuhan sekunder pun terpenuhi. Nah, teman-teman yang disabilitas, apalagi yang masih mengakses pekerjaan sampai sekarang, yang masih mencoba mengakses pekerjaan hingga sekarang, itu mereka berjuang keras-kerasan, berjuang mati-matian, apalagi yang sudah mempunyai keluarga, berjuang mati-matian untuk mencukupi kebutuhan sandang, papan, dan pangannya. Alasan kemanusiaan apa yang bisa dilogikakan untuk menolak Mas Haki? Yang jika dikonfirmasi lagi, ketika ditanya mengapa kok diloloskan di administrasi, ternyata jawabannya khilaf. Di zaman era sekarang, di teknologi yang sangat modern seperti ini, kekhilafan pun itu sangat minim. Nah, jadi kalau dinyatakan khilaf, kayaknya tidak rasional. Saya sangat gak enak ketika membaca berita ini. Di era yang sekarang, di era regulasi yang sudah ada,
regulasi tentang disabilitas pun sudah diatur, kok masih ada diskriminasi seperti ini, apalagi di tengah pandemi, teman-teman sekalian. Jadi para sobat milenial, sama-sama kita mari berpikir bersama, terutama sobat milenial yang sudah duduk di bangku pemerintahan. Ketika kita membuat suatu sistem, mari kita kaji sebagaimana efektifnya sistem itu, bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan lancar, bagaimana sistem itu dibuat tanpa mendiskriminasi kaum apapun. Tidak hanya disabilitas, namun kaum-kaum yang lain yang termarginalkan. Pesan saya adalah, mari bersama-sama kita saling bahu-membahu menuju kedewasaan bersama. Mari kita bersama-sama juga untuk berjuang agar diskriminasi ini semakin hilang, bahkan semakin berkurang. Alhasil akhirnya nanti tidak ada diskriminasi di negeri kita tercinta. Dan saya berdoa semoga kuasa hukum Mas Haki bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan bisa memperoleh hasil dengan maksimal pula. Mungkin itu ulasan dari saya tidak bisa berkata panjang karena sebenarnya saya membaca pun itu kurang enak, apalagi saya mengulas. Namun saya hanya bisa campaign melalui media ini, saya hanya bisa campaign melalui sosial media yang saya punya, dan semoga apa yang saya omongkan tadi, yang panjang lebar tinggi, bisa didengar oleh para pemangku kepentingan sehingga tidak ada lagi diskriminasi di negeri kita. Mohon maaf apabila ada salah. Sebelum saya akhiri, don't forget to like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.